didirikan pada tahun 1755 oleh Sultan Hamengkubuwono I. Kesultanan ini berdiri setelah perpecahan dengan Kesultanan Mataram. Kesultanan Yogyakarta ini resmi berdiri pasca ditandatanganinya Perjanjian Giyanti antara VOC dengan Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono I dan Pakubuwono III. Setelah didirikan oleh Sultan Hamengkubuwono I, kesultanan ini mulai berkembang menjadi kerajaan yang besar dan kuat di masanya. Kebesarannya bahkan sempat mengalahkan Kasunanan Surakarta dan VOC di seluruh tanah Jawa. Meskipun telah menjadi kerajaan yang berdiri sendiri dan bebas dari Surakarta, Kesultanan Yogyakarta tetap masih berada di bawah kekuasaan dan pengawasan VOC. Hal ini ditandai dengan Perjanjian Giyanti yang menuntut para sultan tidak boleh mengangkat putra mahkota dan patih tanpa persetujuan VOC. Sepanjang sejarahnya, Kesultanan Yogyakarta telah dipimpin oleh 10 sultan, mulai dari Sultan Hamengkubuwono I hingga Sultan Hamengkubuwono X. Setiap pemimpin ini pastinya memiliki kisahnya masing-masing, dimulai dari Sultan Hamengkubuwono II selalu melawan tekanan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Karena itu, pihak VOC pun melakukan banyak cara untuk melengsarkannya dari tahta Yogyakarta. Hal tersebut membuat Sultan Hamengkubuwono II harus mengalami 2 penurunan tahta ketika memimpin. Setelah digantikan oleh Sultan Hamengkubuwono III, Kesultanan Yogyakarta tidaklah mengalami perubahan drastis. Hal tersebut masih bertahan sampai kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono IV. Barulah ketika Sultan Hamengkubuwono V naik menjadi pemimpin, mulai muncul perubahan. Karena pada masanya Kesultanan Yogyakarta dikenal lebih dekat dengan VOC. Meski demikian, sang sultan tetap memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Dengan adanya kerjasama saling menguntungkan antara Belanda dengan Yogyakarta ini, membuat kesejahteraan dan keamanan rakyat Yogyakarta dapat terpelihara. Itulah strategis politik yang diterapkan Sultan Hamengkubuwono V ketika memerintah Yogyakarta. Kesultanan Yogyakarta sempat dilanda musibah gempa bumi yang cukup besar yang menghancurkan beberapa bangunan penting ketika masa Sultan Hamengkubuwono VI naik tahta. Selain diguncang gempa bumi, selama 22 tahun masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono VI juga dihadapkan pada berbagai pemberontakan yang muncul. Pemberontakan itu datang dari orang-orang yang tidak mengakui posisi Sultan Hamengkubuwono VI sebagai raja. Kemudian pada masa Sultan Hamengkubuwono VII, Kesultanan Yogyakarta mengalami transisi menuju modernisasi. Hal tersebut membuat Yogyakarta berkembang dalam lingkup politik, seni, kebudayaan, maupun organisasi. Hal tersebut membuat penerusnya, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8, tinggal melanjutkan apa yang telah dicapai oleh ayahnya, khususnya dalam hal pendidikan dan kebudayaan. Setelah itu, masuklah masa transisi di era Sultan Hamengkubuwono IX. Kala itu terdapat 2 era transisi, yakni transisi Indonesia dari era kolonial ke era kemerdekaan, dan transisi Kesultanan Yogyakarta menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan mengalami 2 transisi ini, maka posisi Sultan Hamengkubuwono IX juga mengalami transisi, yakni dari sultan menjadi gubernur. Selain itu, Sultan Hamengkubuwono IX juga menempati beberapa jabatan penting dan strategis, baik di pemerintahan daerah Yogyakarta maupun di pemerintahan pusat di Jakarta. Hingga pada masa kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono X, Kesultanan Yogyakarta atau Daerah Istimewa Yogyakarta telah menjadi kota pelajar
dan pusat pendidikan. Terima kasih.